kita insya Allah pada Ahad besok kita akan mengadakan kegiatan santunan ya. Halo, kita sedang nyari bingkisan buat anak-anak yatim. Insya Allah kita mau ngadain acara di hari Minggu. Kita mau ngasih sedikit akhir buat anak-anak. Bingkisannya mungkin bisa berupa kue ataupun minuman. Ada uangnya juga ya, semoga bermanfaat buat anak yatim. Siap. Yuk, teman-teman. Semoga berkah. Cari apa lagi? Yuk, ikutin kita. Berapa lagi? Enam. Belum apa-apa. Belum. Kejar kita. Oh 24 semuanya, berarti itu 2 kartu kan 4 kartu. Yang tadi 20. Tuker. Ini ukurannya gimana Pak? Sama kayak ini ya? Apa beda? Oh kecil. Tadi ada apa namanya uji coba, ternyata Bang Nurdin kelupaan. Hah? 80. Tuh, 280 gram. Udah, ini udah. Lupa sudah gitu aja. Cukup sih. Prestek apaan sih? Hah? Coba tak apaan? Nah, ini bukan yang iya ya. Ini berapa ini? Oh iya ini 18.000. Kita udah ngitungan tadi. Pokoknya 18.000. Budgetnya di bawah 10.000. Orang merasa leci yang manis. Oh, yang ada ya. Kita sudah belanja buat anak-anak. Insya Allah kita packing hari Minggu, hari Ahad kita akan ada pembagian masalah. Tunggu. Ada rasa leci. Aduh. Ada. Pas di waktu ya bersih barang buat hari Ahad. Kita nyewa mobil nih kita nih. Nyewa mobil teman. Susu. Susu. Biar anak yatim terkuat. Berat nih. Berat. Semoga berkah donatur. Masing packing aja kali ya di rumah ya. Marjan selalu diambil. Emang nggak ada obatnya? Bang, masih buat.
Serta yang saya cintai, adik-adik sekalian, alhamdulillah saya diterima di masjid ini, diajak gabung di masjid, serta kegiatan pada sore hari ini tak lain tidak bukan karena kecintaan kami kepada adik-adik yang kami muliakan ya. Alhamdulillah pada hari ini pun saya ada 3 kegiatan. Tadi siang sudah ada kegiatan di Rempoa, hari ini saya di sini dan ada relawan yang mewakili juga acara sore hari di Rempoa juga. Alhamdulillah sahabat muda Tangerang Selatan sudah 3 tahun ini bisa berkembang serta bisa terus maju berkat kolaborasi. Jadi alhamdulillah sejak mengenal GPS serta Masjid Al-Barakah ini semakin luas jangkauan kita untuk silaturahim. Bahkan bukan hanya Tangerang Selatan saja, kita juga insya Allah banyak respon-respon yang kita laksanakan se-Nusantara ya, atau se-Indonesia insya Allah. Jadi bantuan itu tidak perlu hanya orang yang hadir Pak, tapi bagaimana juga donasi, bahkan yang terkecil pun doa itu sangat kita kadang-kadang kita sepelekan, padahal doa dari kita untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang membutuhkan di Indonesia, bahkan di luar negeri itu sangat di mata Allah itu sangat sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, saya coba ingin sedikit berbagi ya, tapi tidak banyak, itu pun juga hasil kolaborasi yang teman-teman yang akan kita nikmati pada sore hari ini ya. Insyaallah saya hanya nanti minta keikhlasannya ya, doa dari adik-adik untuk saling memberikan doa untuk para dermawan atau para donatur. Izinkan saya mewakili GPS mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, baik itu sebagai donatur maupun sebagai kepanitiaan. Karena kegiatan ini sesuai dengan anjuran baginda Rasul. Umat Islam harus peduli terhadap anak yatim. Dan alhamdulillah hari ini kita buktikan kecintaan kita dengan mengundang anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan, melihat kondisi seorang anak yang tidak ada orang tuanya, baik ibu maupun bapak, memang sangat sedih ya, sangat sedih. Saat Lebaran di satu sisi kita melihat ada anak-anak yang lengkap orang tuanya, bapak atau ibunya. Namun di satu sisi kita lihat ada anak-anak yang ada bapaknya, nggak ada ibunya, atau kebalikannya ya. Namun kita tetap harus bersyukur di Indonesia ya masih aman, tentram, sejahtera. Coba kalau kita lihat kondisi yang ada di Palestina ya. Adik-adik pernah nonton tentang Palestina belum? Udah tahu belum? Belum? Apa udah? Udah. Coba nanti yang suka main handphone, YouTubean, jangan lihat yang game terus. Coba lihat tentang anak-anak Palestina di YouTube, biar merasakan dan mengetahui tentang kondisi di sana. Ya, hampir setiap hari mereka ada daftar baru anak yatim, ada daftar baru anak piatu, atau bahkan mohon maaf daftar-daftar orang-orang yang secara nggak langsung akan hilang. Karena apa? Karena kekejaman dari Zionis Israel yang sampai sekarang terus memborbardir Gaza.
Ya, kita doakan semoga perang di Israel, di Gaza itu selesai. Ya, supaya tidak bertambah korbannya, supaya tidak bertambah penderitaan warga Gaza. Jadi dengan kita bersyukur tentang kondisi kita, kira-kira nih saya mau tanya sama Dede, apa yang dia harus dilakukan kira-kira? Apa yang harus dilakukan dibandingkan dengan teman-teman yang di Gaza, yang di Palestina? Apa? Doain siapa? Doain orang Palestina? Ya, boleh. Salah satu bentuk syukur, ya, syukur kita sebagai anak, ya, pertama itu nurut sama orang tua. Bu, saya mau tanya nih, anak-anaknya nurut nggak? Nurut nggak, Bu? Nurut, dalam hatinya memburu-buru, Pak. Iya. Anak-anak ya harus nurut sama ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu yang tidak ada suaminya itu juga merupakan mempunyai tanggung jawab lebih. Selain mendidik, juga harus mencari nafkah buat adik-adik semua, buat kakak-kakak semua, yang nggak mudah, yang harusnya itu dilakukan oleh seorang bapak-bapak. Nih yang di depan nih cowok semua nih, ya, nanti kalau udah besar harus lebih tangguh. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik menjadi mandiri oleh seorang ibu. Makanya ayo bantu ibu, ya, jangan nurut, ya, jangan mentang-mentang mohon maaf bapaknya udah nggak ada makin bandel, ya, makin bandel nggak nurut. Kasihan ibunya stres, nanti udah cari nafkah anaknya nggak nurut. Mendingan masukin pesantren aja, Bu. Ya, jarang nengok gitu biar ngerasain, ya. Itu ya, jadi adik-adik semua mohon nurut. Yang berikutnya adalah mohon doanya. Bisa adik-adik semua doain para donatur, bisa ya. Nanti ketika mau berbuka puasa tolong didoakan, ya, tolong didoakan para donatur. Supaya apa? Supaya berkah rezekinya, lapang rezekinya, sehat, sehingga ketika semuanya serba sehat, serba bagus, mudah-mudahan para donatur akan sering memberikan donasinya. Kira-kira kalau sering dapat bantuan senang apa kagak? Senang apa kagak? Orang dijawab kagak senang kayaknya nih. Ya. Dengan berdoa, yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Bisa ya? Bisa apa kagak? Bisa apa? Malu-malu jawabnya. Saya selaku ketua dari GPS Tangsel Gerakan Peduli Sesama mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di sini dan mendampingi anak-anaknya. Semoga jalan kita di sini semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli pepaya. Makan pepaya jangan lupa buang bijinya. Yang jawab salam saya doakan masuk surga semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi ya biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan.
kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di tempat yang paling nyaman sedunia, di Masjid Jami Al-Barokah. Semoga kehadiran kita di sini membawa keberkahan untuk kita semuanya, sebagaimana namanya Al-Barokah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad, pelan banget, Rasulullah Muhammad, ya harus semangat, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada kita semuanya, insya Allah selalu istiqomah mengikuti jejak sunnahnya. Semoga kita semuanya kelak di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma, dipanggil namanya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati pembina dari GPS Tangsel, Bapak Imam, sahabat saya, masya Allah dipertemukan kembali di sini. Ada Bang Heri dari Semut Tangsel, masya Allah, ini orang-orang lama semua sebetulnya. Ada Bang Indarto, ada Bang Sony, ada abang yang lainnya, dan juga Ketua GPS Tangsel, Bang Nurdin. Saya sebelum melanjutkan mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada abang-abang semuanya yang saat ini atau pada hari ini bisa hadir ke sini dalam rangka mengeksekusi salah satu program kebaikan di bulan suci Ramadan ini, yaitu program santunan anak yatim, piatu dan duafa. Insyaallah program kebaikan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan semua pihak, baik donaturnya, baik yang melaksanakannya, dan kita semua yang hadir yang mendapatkan manfaat dari program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti rizki-rizkinya yang berlipat ganda, amin. Yang sakit mungkin dari donatur yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Yang mempunyai hajat, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai maksud, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan maksud-maksudnya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, sore ini temanya adalah ngobrol santai sambil ngabuburit. Jadi nggak ada tausiah, hari ini kita ngobrol santai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersyukur sekali di Masjid Jami Al-Barokah kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertama dan terakhir, udah kayak lagunya siapa nih. Tapi berharap ini adalah program berkesinambungan, berkelanjutan, karena memang masya Allah ya, program kebaikan ini sejatinya akan dipertemukan gitu, ada magnetnya. Saya boleh bercerita dikit ya Bang Heri dan juga Bang Nurdin. Di depan saya ada namanya program Sakinah Al-Barokah. Semua programnya tereksekusi alhamdulillah. Ada satu program yang belum tereksekusi, itu santunan yatim. Dan saya berdoa terus setiap hari, Allah nih mau santunan yatim tapi donanya belum ada. Tapi masya Allah ya, biiznillah program itu di Jumat kemarin ya, abang-abang dari GPS Tangsel hadir ke sini ke Masjid Jami Al-Barokah dan menyampaikan niat yang itu adalah doa saya, masya Allah. Saya ingin membuat program yatim. Memang tiap tahun kita mau mengadakan program yatim. Rada sedih saya. Dan alhamdulillah dengan adanya GPS Tangsel dan juga Semut Tangsel, Semut Tangsel, program yang memang saat ini belum terlaksana, alhamdulillah pada hari ini terlaksana. Semoga, saya jadi melek ini. Semoga ini semuanya menjadi keberkahan buat kita semuanya, dan juga kita doakan ya, semoga kita semua selalu berikan kesehatan di 3 hari yang masih ada ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengistiqomahkan kita, mengoptimalkan hari ini, jangan sampai kesannya udah mau akhir udah ngerem nih. Padahal harus digas, harus lebih kencang lagi. Ingat ya, ketika kita memasuki akhir Ramadan, ustaz-ustaz kita sering nyampain kita sedang memasuki babak final. Yang namanya babak final itu kalau lomba motor gitu ya, bukannya dikendorin gasnya tapi sambil tambah gaspol, kalau kata Pak Imam bilang. Gaspol supaya kita menjadi pemenang insyaallah. Mudah-mudahan di 3 hari yang tersisa ini kita digaspolkan oleh Allah, istiqomahkan untuk mengisi hari-hari bersih Ramadan dengan kebaikan. Salah satunya program hari ini. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini sharing ya. Saya mau tutup ya, tinggal dikit lagi waktunya. Kita sharing bahwa program kebaikan itu sejatinya kita sedang melakukan kebaikan buat kita. Itu poin terpentingnya.
Saya pernah ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman juga dari kebetulan di masjid. Saya pernah ngobrol-ngobrol juga dengan lembaga-lembaga ke masjid-masjid yang Masya Allah program-program kebaikannya begitu hebat. Salah satu program yang saya copy paste itu namanya Gerakan Gizi Santri. Waktu itu saya sharing dengan teman-teman dari Masjid Muslim Billionaire di Bogor. Kebetulan pengurusnya adalah sahabat-sahabat saya juga, sama anak muda juga. Masjidnya belum jadi. Masjidnya baru tiang dari baja ringan, pakai triplek. Lahannya juga masih tanda kutip masih acak-acakan, berantakan gitu ya. Tapi Masya Allah, mereka ini membuat program yang sangat luar biasa. Setiap bulan ada namanya program Gerakan Gizi Santri, yang itu adalah mensupport gizi atau makanan para santri yatim duafa para penghafal Quran. Ini satu saya cerita pada hari ini, kalau yang lainnya banyak sebetulnya. Tapi ingin sharing satu ini, dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semua ya, dari Semut Tangsel, dari GPS, dari Masjid Jami Al-Barokah, dan bagi semuanya anak-anak juga ya, dari ibu-ibunya juga semangat bahwa ternyata kebaikan itu akan menelurkan kebaikan yang lainnya. Saya sempat bertanya ya, kalau ibarat kita melakukan sesuatu harus ada dasar hukumnya, kalau bahasa hukumnya gitu ya. Saya kebetulan masih kuliah UNPAM ya, semester 4. Harus ada landasan hukumnya. Nah, salah satu program yang ingin saya ceritakan pada hari ini, ingin sharing adalah program Gerakan Gizi Santri ini. Kenapa sih Bang gitu ya? Ini Masjid ente aja belum jadi, ngapain bikin Gerakan Gizi Santri yang notabene adalah memberikan program untuk pesantren-pesantren yang lainnya gitu ya. Padahal ente aja ada pesantren dan juga belum selesai juga, butuh dana gitu ya. Tapi ini menjadi semangat saya, menjadi penyambung saya. Ustadz beliau itu, si Ustadz itu menyampaikan kepada saya, sebetulnya kutipan dari hadis ya. Barang siapa membahagiakan saudaranya di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya sama Allah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Dan miracle-miracle atau keajaiban-keajaiban itu Masya Allah berdatangan. Mereka itu punya set plan. Masjid Milioner itu 4,5 miliar. Dengan asbab program Gerakan Gizi Santri itu Masya Allah. Jadi saya cerita sambil masukin memori penyemangat saya juga. Allah datangkan donatur yang siap membangunkan masjidnya 100% 4,5 miliar itu. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini ternyata salah satu poin terpentingnya adalah mungkin ya, atau mungkin pasti ya, ketika kita mempunyai program kebaikan, mungkin kitanya ada penghalang, doa-doa kita ada penghalang. Ada dosa-dosa kita yang mungkin doanya nggak nyampe ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu namanya jembatan, perlu namanya tangan orang lain untuk melangitkan doa-doa kita. Salah satunya adalah santri yatim penghafal Al-Quran. Itu Masya Allah jadi penyemangat juga. Dan ini nyambung program pada hari ini. Kenapa saya cerita itu supaya nyambung pada hari ini? Kita namanya program santunan yatim piatu dan duafa. Saya yakin ya, dari GPS, dari Semut Tangsel, ketika mau presentasikan pada donatur, ini akan didoakan oleh yatim-yatim, gitu ya. Dan kita doakan juga nanti ya, anak-anak doakan. Bukan tidak mungkin dan pasti ya, doa dari kalian ini akan melangitkan impiannya, doa-doa dari para donatur dari GPS, dari Semut Tangsel, dari Masjid Jami Al-Barokah, sehingga dengan programnya santunan ini, mungkin programnya santunan ternyata adalah sedang melangitkan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Ini penting menjadi penyemangat kita semuanya sebagai motor penggerak ya, dari teman-teman dari Semut Tangsel, dari GPS Tangsel, dan alhamdulillah juga di Masjid Jami Al-Barokah. Namanya mungkin bukan lembaga sosial, tapi Masjid Jami Al-Barokah. Tapi mimpi dari Masjid Jami Al-Barokah ini menjadi mercusuar program-program kebaikan yang ada di Tangerang Selatan. Alhamdulillah, program yang tadi saya ceritakan, Gerakan Gizi Santri ini, kita menjadi chapter Banten bersama Pondok Pesantren Syahrul Quran. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 10 pondok pesantren yang menjadi penerima manfaat dari program Gerakan Gizi Santri, dan total jumlah santri saat ini adalah 155 santri, dan itu penghafal Al-Quran dan gratis ya.
penghafalan Al-Quran dan gratis. Nah, ini menjadi sedikit sekelumit cerita pada hari ini bahwa ternyata program-program yang kita lakukan sama dengan adalah sedang menarik miracle, keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat, mungkin doa kita nggak nyampe, ternyata dengan kita menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita dengan berkat keberkahan dari doa anak-anak yatim. Kita mempunyai mempunyai permasalahan hidup yang mungkin kayaknya berat banget. Ternyata dengan kita memberikan santunan, dengan memberikan sedekah, ternyata dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini juga salah satu miracle saya sebetulnya yang tadi saya ceritakan, bahwa program yang saat ini terpampang di depan itu belum tereksekusi satu. Saat ini Masya Allah, biiznillah dipertemukan dengan Semut Tangsel dan juga GPS. Berharap ini bukan yang pertama dan terakhir. Bang Rodin ya, Bang Heri, lobet ini. Udah gak apa-apa dah. Kita berharap nanti Semut Tangsel dan juga GPS dengan Masjid Jami Al Barokah bisa berkolaborasi dengan program-program kebaikan yang lainnya. Dan insya Allah Masjid Jami Al Barokah siap menjadi base camp kebaikan. Karena memang kita bermimpi, Masjid Jami Al Barokah ini bermimpi menjadi base camp dari program-program kebaikan insya Allah. Dan insya Allah semoga kita semuanya yang menjadi inisiator dari program-program kebaikan ini selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya. Yang mempunyai permasalahan hidup semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah-masalahnya, dan yang mempunyai kesulitan misalnya hutang dan lainnya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hutang-hutangnya. Baik teman-teman, mungkin itu ya. Terus anak-anak yatim, anak-anak adik-adik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Terpenting tadi sudah disampaikan sama Ustadz Imam bahwa salah satu bentuk syukur memang adalah mengucapkan kata hamdalah. Tapi harus ada kelanjutannya. Syukur itu harus ada kelanjutannya. Syukur kalian adalah dengan mengabdi kepada kedua orang tua. Terus jangan lupa ya, setiap harinya nggak boleh enggak mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak jangan lupa setiap harinya setelah sholat, makanya harus sholatnya 5 waktu ya. Dan setiap sholat, apalagi udah orang tua yang sudah meninggal, kita doakan. Setidaknya yang doa kita sering hafalin, dan juga setiap ngaji kita sebutin. Gimana doanya untuk orang tua? Coba sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli. Artinya apa? Sayangilah mereka. Nah, itu jadi pegangan kalian. Ketika itu dilangitkan doanya, itu menjadi amal jariah buat para orang tua kalian. Jangan berhenti doain yang masih hidup, orang tuanya yang masih ada, maknya masih ada, didoain. Ya Allah, jangan sampai orang tua saya dipanggil sedangkan saya belum bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Doain, sholatnya jangan ditinggal, jangan bercanda ya. Insya Allah ngajinya rajin, alhamdulillah. Ini adalah dari sebagian besarnya adalah murid-murid dari TPK Al Barokah. Insya Allah berharap ini mereka juga menjadi generasi penerus perjuangan di Masjid Jami Al Barokah ini. Karena memang sejatinya kita hanya meneruskan gitu ya. Saya nggak hidup terus, Bang Imam nggak hidup terus, Bang Heri nggak, semuanya nanti akan ada batas akhirnya. Namanya berharap ketika kalian sekarang mengikuti program ini, dicatat di pikiran kita bahwa ke depan sayalah yang akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara saya yang membutuhkan. Itu yang terpenting, sehingga banyak menularkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, bukan hanya sekedar di Masjid Jami Al Barokah, bukan hanya GPS, bukan hanya Semut Tangsel, tapi semuanya nanti berkolaborasi membuat program-program kebaikan sehingga banyak banget yang mendapatkan manfaat dari orang-orang baik yang memberikan program-program bantuan di sekitar kita insya Allah. Terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah ya, karena memang waktunya sudah bentar lagi maghrib. Semoga acara ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga donatur-donatur dari GPS Tangsel, dari Semut Tangsel, dari Masjid Jami Al Barokah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan
dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan juga yang diniatkan banyak juga memang donatur yang diniatkan untuk orang tuanya, semoga menjadi amal jariah untuk mereka. Dan doakan juga orang tua kalian, semoga yang sudah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang masih ada, didoakan emaknya, didoakan bapaknya, semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan kalian bisa memberikan yang terbaik, membahagiakan kepada kedua orang tua kalian insyaallah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya ingin teriak ya. Marilah kalian jawab, jangan bosan jadi orang baik. Ingat ya. Ingat apa? Coba. Jangan bosan. Sekali lagi. Nah, nanti yang ngomong nanti buat donaturnya ya. Bang Rudi nanti sampaikan. Ingat ya, ketika saya bilang abang kakak jangan bosan jadi orang baik itu ya nanti. Ingat ya. Jangan bosan jadi orang baik. Ketika saya sampaikan GPS Tangsel, sebut Tangsel dan para donatur ya, langsung kalian jawab. Jangan bosan jadi orang baik. Para donatur GPS Tangsel dan sebut Tangsel. Para donatur GPS Tangsel dan sebut Tangsel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon naik panggung satu persatu. Sekali lagi untuk adik-adik anak yatim, sekarang juga sama dengan hormat untuk naik ke panggung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Janganlah kau bersedih lagi. Wahai awanku, yatim piatu, sebelah dalam hatimu. Donatur GPS Tangsel dan sebut Tangsel. Jangan bosan jadi orang baik. Takbir, Allahu Akbar. Lagi yatim piatu, malangnya nasibmu, ditinggal ayah dan ibu. Jangan lupa, dukung terus akun YouTube GPS Tangsel. Semoga bermanfaat.